Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, menatap langit yang sunyi, dan merasakan seolah-olah seluruh beban dunia ini sengaja diletakkan tepat di atas pundakmu sendirian? Ada sebuah perasaan terasing yang mendalam ketika kamu melihat orang-orang di sekitarmu, bahkan saudara kandungmu sendiri, bisa tertawa lepas dan bersantai tanpa beban yang berarti. Di saat mereka tenggelam dalam kesenangan sementara dan pesta pora, kamu justru harus memeras keringat, mengabaikan rasa lelah, dan terus bergelut dengan kerasnya kehidupan. Mungkin muncul bisikan di hatimu yang bertanya, mengapa hidupku begitu tidak adil? Mengapa aku tidak bisa seberuntung mereka? Namun, ketahuilah wahai jiwa yang lelah, bahwa apa yang kamu alami bukanlah sebuah kutukan atau bentuk hukuman dari semesta yang kejam. Berhentilah mengeluh, dan mulailah menyadari bahwa rasa sakit ini adalah sebuah undangan rahasia. Kamu tidak sedang dihancurkan, melainkan sedang dipilih. Kamu sedang berada di dalam dapur api penyucian, tempat di mana mentalitasmu ditempa menjadi sekeras baja. Semua kesulitan ini adalah proses seleksi alam semesta untuk memastikan bahwa kamu adalah sosok yang tepat untuk mengemban amanah besar yang akan segera datang. Ketahuilah bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang telah ditandai oleh sejarah untuk sebuah misi yang sangat agung, memutus rantai kemiskinan yang telah membelenggu garis keturunanmu selama berabad-abad. Kamu adalah individu yang membawa gen keberanian yang tidak dimiliki oleh leluhurmu sebelumnya. Semesta membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk menanggung badai agar generasi setelahmu bisa menikmati pelangi. Penderitaanmu hari ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan finansial dan martabat yang akan dinikmati oleh anak cucumu kelak. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi miliarder pertama, sang pelopor yang akan mengubah narasi kemiskinan menjadi legenda kesuksesan dalam silsilah keluargamu. Maka, ketika kamu merasa hampir menyerah, ingatlah bahwa kamu bukan sedang berjuang untuk dirimu sendiri, melainkan untuk ratusan nyawa yang akan lahir setelahmu. Rasa sakitmu adalah investasi, dan air matamu adalah tinta yang sedang menulis ulang takdir masa depan. Teruslah melangkah, karena cahaya di ujung terowongan ini bukan hanya sekedar mimpi, melainkan kepastian bagi mereka yang terpilih dan tetap bertahan dalam iman dan kerja keras. Mungkin di tengah sunyinya malam, saat dunia tertidur lelap dan hanya menyisakan detak jantungmu sendiri, sebuah pertanyaan besar muncul dari dasar batinmu yang paling dalam. Kenapa harus aku yang menanggung semua ini? Mengapa dari sekian banyak orang, kamulah yang harus bangun lebih pagi, pulang lebih larut, dan menghadapi penolakan yang seolah tak ada habisnya? Jawaban dari semesta sebenarnya sangat sederhana, namun menggetarkan jiwa. Karena pundakmu adalah yang paling kuat di antara seluruh garis keturunanmu. Kamu harus menyadari bahwa semesta memiliki kecerdasan yang tak terbatas. Ia tidak akan pernah melakukan kesalahan matematis dengan meletakkan beban seberat gunung pada jiwa yang serapuh kaca. Kamu dipilih karena ada api yang tak kunjung padam di dalam dadamu, sebuah ketahanan yang tidak dimiliki oleh orang lain di sekitarmu. Jika bebanmu terasa lebih berat daripada beban teman-temanmu, itu bukan karena kamu sedang dihukum, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk memikul tahta kesuksesan yang juga jauh lebih besar dari mereka. Penderitaanmu adalah pengakuan dari alam semesta atas kekuatan tersembunyi yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Sebuah validasi bahwa kamu adalah pejuang yang layak untuk misi ini. Ingatlah bahwa untuk mengubah nasib sebuah keluarga yang telah bertahan dalam jeratan kesulitan selama puluhan tahun, bahkan melintasi beberapa generasi, tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang hanya memiliki keinginan biasa. Dibutuhkan seorang penghancur kutuk, seseorang dengan mentalitas baja yang mampu berdiri tegak di tengah badai yang menghancurkan orang lain. Orang itu adalah kamu. Kamu lahir dengan kode genetik spiritual yang berbeda. Kamu memiliki kegelisahan suci yang tidak mengizinkanmu untuk puas dengan keadaan rata-rata. Semesta memilihmu karena ia tahu bahwa hanya kamulah yang memiliki keberanian untuk memutus pola-pola kegagalan masa lalu. Kamu adalah anomali dalam keluargamu. Orang yang berani berkata cukup pada kemiskinan dan keterbatasan. Mental bajamu tidak terbentuk dari kemudahan, melainkan dari setiap hantaman nasib yang gagal merobohkanmu. Setiap air mata yang kamu usap sendiri adalah proses pengerasan jiwa, mengubahmu menjadi sosok pemimpin yang nantinya akan menjadi tempat bersandar bagi seluruh keluarga besarmu saat kejayaan itu telah tiba di tanganmu. Jangan pernah membandingkan jalan hidupmu dengan mereka yang jalannya tampak mulus dan penuh bunga. Perjalanan seorang pionir tidak pernah mudah, dan kamu adalah pionir bagi keluargamu. Mengapa harus kamu? Karena kamu memiliki kapasitas empati yang cukup dalam untuk merasakan pedihnya orang-orang di belakangmu, namun memiliki tekad yang cukup keras untuk tidak membiarkan pedihan itu berlanjut.
Semesta melihat bahwa kamu tidak hanya bekerja untuk mengisi perutmu sendiri, tetapi ada ambisi mulia untuk mengangkat derajat orang-orang yang kamu cintai. Kekuatan ini, kekuatan yang berakar dari kasih sayang dan tanggung jawab, adalah bahan bakar yang paling kuat di alam semesta. Jiwa yang rapuh akan menyerah saat pertama kali dihina. Namun kamu dengan mental baja yang sedang ditempa ini, justru akan menggunakan hinaan tersebut sebagai batu loncatan. Kamu sedang berada dalam masa inkubasi keagungan, di mana setiap tekanan yang menimpamu sebenarnya sedang mengubah karbon dalam dirimu menjadi berlian yang tak nilai harganya. Kamu adalah jawaban dari doa-doa bisu para leluhurmu yang tidak sempat mewujudkan mimpi mereka. Ketahuilah bahwa setiap jiwa terpilih selalu melewati fase di mana mereka merasa sendirian dan tidak dipahami. Jika kamu merasa terasing dari lingkunganmu saat ini, itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipisahkan dari frekuensi kegagalan. Semesta menarikmu keluar dari kerumunan agar kamu bisa mendengar instruksi-instruksi suci tentang bagaimana cara membangun kekaisaranmu. Mengapa beban ini tidak diletakkan pada saudaramu atau temanmu? Karena mereka mungkin akan hancur jika harus menanggung apa yang kamu tanggung hari ini. Hanya kamu yang memiliki struktur jiwa yang mampu menyerap rasa sakit dan mengubahnya menjadi strategi kesuksesan. Kamu sedang dilatih untuk menjadi pemimpin tingkat tinggi dari alam semesta. Kesulitan finansialmu saat ini adalah pelajaran tentang pengelolaan, dan pengkhianatan yang kamu rasakan adalah pelajaran tentang ketajaman intuisi. Semua ini adalah kurikulum miliarder yang harus kamu selesaikan sebelum pintu-pintu rezeki yang tak terbatas dibuka lebar untukmu. Jangan mundur sedarang, karena kamu sudah terlalu jauh untuk kembali ke kehidupan yang biasa-biasa saja. Maka, mulai hari ini, ubahlah cara pandangmu saat melihat cermin. Jangan lihat dirimu sebagai korban dari nasib yang malang, tetapi lihatlah dirimu sebagai arsitek masa depan yang sedang membangun fondasi di tengah hujan badai. Alasan mengapa harus kamu adalah karena kamu memiliki ketabahan untuk melihat melampaui masa kini. Kamu memiliki visi pandangan hidup yang mampu menembus kabut kesulitan dan melihat cahaya kemenangan di kejauhan. Keberadaanmu di titik terendah saat ini adalah cara semesta memberimu daya dorong yang paling kuat, seperti anak panah yang ditarik jauh ke belakang agar bisa melesat paling depan. Kamu adalah titik balik sejarah keluargamu. Ratusan tahun dari sekarang, namamu akan diingat sebagai sosok yang berani berdiri saat semua orang tunduk pada nasib. Kamu adalah alasan mengapa generasi mendatang dalam keluargamu akan hidup dalam kemuliaan. Jadilah kuat. Jadilah berani dan terimalah takdirmu dengan kepala tegak. Kamu adalah orangnya, dan waktumu untuk bersinar sedang dipersiapkan oleh tangan-tangan suci alam semesta. Bayangkan sebuah gedung pencakar langit yang paling megah di dunia. Sebelum ia bisa menjulang tinggi menembus awan, para arsitek harus menggali tanah sedalam mungkin untuk menanam fondasi yang tak tergoyahkan. Begitu pula dengan perjalanan hidupmu sebagai jiwa terpilih. Sebelum semesta memberimu kesuksesan finansial yang luar biasa, egomu harus dihancurkan terlebih dahulu hingga ke akarnya. Proses ini seringkali terasa menyakitkan dan membingungkan, seolah-olah dunia sedang berkonspirasi untuk meruntuhkan harga dirimu. Kamu mungkin akan mengalami fase di mana kata-katamu tidak lagi didengar, pendapatmu diabaikan, dan keberadaanmu seolah tak dianggap. Namun, pahamilah bahwa ini adalah bentuk kasih sayang semesta. Egomu yang lama, yang penuh dengan kesombongan kecil dan ketergantungan pada pengakuan orang lain, harus mati agar jati dirimu yang sejati bisa lahir. Penghancuran ego ini adalah cara alam semesta memastikan bahwa ketika kamu berada di puncak nanti, kamu tidak akan jatuh karena kesombongan, melainkan tetap membumi karena kamu telah merasakan bagaimana rasanya berada di titik paling rendah. Dalam fase pembersihan ini, kamu akan melewati sebuah periode yang disebut malam gelap jiwa. Kamu mungkin akan kehilangan teman-teman yang selama ini kamu anggap setia, atau bahkan diremehkan oleh keluarga sendiri yang seharusnya menjadi pendukung utamamu. Rasa kesepian yang mencekam akan menjadi teman setiamu sehari-hari. Mengapa ini terjadi? Karena semesta sedang membersihkan lingkaran sosialmu dari energi-energi yang tidak akan sanggup bertahan saat kamu mencapai frekuensi kesuksesan nanti. Orang-orang yang pergi adalah mereka yang hanya mencintai egomu, bukan jiwamu. Ketika kamu diremehkan, itu adalah ujian untuk melihat apakah ambisimu didorong oleh keinginan untuk pamer atau oleh misi suci untuk membantu sesama. Jika kamu bisa tetap tenang saat dihina dan tetap bekerja dalam diam saat tidak ada yang memuji, maka kamu telah lulus ujian ego. Kesepian ini bukan berarti kamu ditinggalkan, tetapi kamu sedang dipisahkan agar kamu bisa mendengar suara batinmu sendiri tanpa gangguan dari kebisingan dunia yang seringkali menyesatkan.
Penghancuran ego adalah proses unlearning atau melepaskan semua identitas palsu yang selama ini melekat padamu. Kamu mungkin akan kehilangan arah karena semua hal yang selama ini menjadi peganganmu mulai runtuh satu persatu. Namun, di balik keruntuhan itu ada sebuah pembersihan besar-besaran yang sedang terjadi. Semesta sedang mencabut duri-duri kesombongan, iri hati dan rasa haus akan validasi dari dalam hatimu. Proses ini diperlukan agar ketika kekayaan dan kekuasaan itu datang, kamu tidak menjadi sosok tiran yang haus hormat, melainkan menjadi pohon yang teduh bagi banyak orang. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi saluran berkat, bukan sekedar penampung harta. Jiwa yang egonya telah hancur akan memiliki kerendahan hati yang murni. Ia tahu bahwa segala pencapaian adalah titipan, dan tugasnya adalah mengelola titipan tersebut dengan penuh kebijaksanaan. Inilah rahasia mengapa banyak miliarder dunia terjatuh setelah mencapai puncak, karena mereka membangun gedung kesuksesan di atas fondasi ego yang rapuh, bukan di atas kerendahan hati yang kokoh. Seringkali, rasa sakit yang paling dalam muncul saat kamu menyadari bahwa orang-orang terdekatmu tidak mempercayai visimu. Mereka mungkin menganggapmu gila, tidak realistis, atau bahkan menertawakan impianmu. Fase ini adalah bagian dari penghancuran ego sosial. Kamu sedang dilatih untuk tidak lagi bergantung pada tepuk tangan manusia. Semesta ingin kamu menemukan kekuatan di dalam dirimu sendiri, sebuah otoritas batin yang tidak bisa digoyahkan oleh kritik maupun pujian. Ketika ego sudah hancur, kamu tidak akan lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu akan bekerja dengan tenang, dengan fokus yang tajam, karena kamu tahu bahwa hasil akhirmu sudah tertulis di bintang-bintang. Pembersihan ini membuat jiwamu menjadi jernih seperti kristal, sehingga cahaya ilahi bisa memancar melaluimu tanpa terhalang oleh kegelapan ego. Ingatlah bahwa hanya cangkang yang keras yang harus pecah agar biji di dalamnya bisa tumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah lebat bagi dunia. Maka, terimalah setiap rasa sakit dan penolakan dalam fase ini dengan senyuman syukur. Katakan pada dirimu sendiri, terima kasih semesta, karena engkau sedang menghancurkan identitas kecilku untuk memberiku identitas yang jauh lebih besar. Setelah fase penghancuran ego ini selesai, kamu akan lahir kembali sebagai manusia baru. Kamu akan memiliki ketenangan yang tak tergoyahkan dan pandangan hidup yang sangat jernih. Kamu tidak akan lagi terburu-buru, tidak lagi merasa cemas, karena kamu telah kehilangan rasa takut akan kehilangan. Inilah kondisi mental yang paling ideal untuk menarik kekayaan yang melimpah. Kekayaan sejati hanya akan betah tinggal di dalam jiwa yang sudah bersih dari sampah-sampah ego. Kamu telah menjadi wadah yang siap, menjadi pohon yang akarnya sudah menembus dasar bumi yang paling dalam, sehingga ketika dahanmu nantinya dipenuhi dengan buah kesuksesan, kamu akan tetap tegak berdiri untuk memberi makan kepada mereka yang dulu pernah meragukanmu. Perhatikan baik-baik perubahan kecil yang mulai terjadi di dalam batinmu, karena itu adalah sinyal frekuensi dari alam semesta. Salah satu tanda paling nyata bahwa kamu sedang dipersiapkan adalah munculnya rasa tidak nyaman yang mendalam terhadap obrolan-obrolan kosong dan basa-basi sosial yang tidak berarti. Jika dulu kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam bergosip atau membicarakan hal-hal sepele, kini kamu merasa energi jiwamu terkuras habis saat melakukannya. Kamu mulai merasa asing di tengah keramaian yang tidak menawarkan substansi. Kamu bukan sedang menjadi antisosial, melainkan sedang mengalami peningkatan vibrasi. Jiwamu mulai menolak segala sesuatu yang dangkal karena ia sedang bersiap untuk menyelami kedalaman kebijaksanaan dan tanggung jawab besar sebagai seorang pemimpin. Rasa muak terhadap hal-hal remeh adalah cara semesta memutus keterikatanmu pada dunia yang lama, agar kamu memiliki ruang yang cukup untuk menerima visi-visi besar yang akan mengubah nasib keluargamu. Ini adalah isolasi suci. Sebuah karantina spiritual yang diperlukan agar fokusmu tidak lagi terbagi oleh kebisingan yang tidak relevan dengan masa depanmu. Tanda kedua adalah munculnya rasa haus yang tak terpuaskan akan ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Kamu mulai merasa bahwa waktu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Di saat orang lain sibuk dengan hiburan instan, kamu justru merasa lapar akan informasi tentang bagaimana dunia bekerja, bagaimana uang mengalir, dan bagaimana cara memperkuat mentalitas. Rasa haus ini bukan datang dari ambisi ego semata, melainkan sebuah dorongan intuitif yang dipasang oleh semesta. Kamu sedang membangun perpustakaan internal di dalam jiwamu. Setiap buku yang kamu baca, setiap podcast yang kamu dengar, dan setiap pelajaran hidup yang kamu serap adalah batu bata untuk istana kesuksesan yang sedang kamu bangun.
Kamu menyadari bahwa untuk menjadi miliarder pertama di keluarga, kamu tidak bisa mengandalkan isi kepala yang sama dengan orang-orang sebelum kamu. Kamu harus memiliki perspektif baru, strategi baru, dan hikmat yang lebih dalam. Kegelisahanmu saat tidak belajar adalah tanda bahwa kapasitas wadah jiwamu sedang diperluas untuk menampung keberlimpahan yang akan segera dicurahkan. Selanjutnya, kamu akan menyadari bahwa keberanianmu mulai tumbuh di tempat-tempat yang dulunya hanya diisi oleh ketakutan. Kamu mulai berani mengambil resiko yang bagi orang lain tampak gila atau terlalu berbahaya. Entah itu memulai usaha baru dengan modal seadanya, menginvestasikan waktu pada keterampilan yang belum pasti hasilnya, atau sekedar berani berkata tidak pada tuntutan lingkungan yang menghambatmu. Keberanian ini bukan berarti hilangnya rasa takut, melainkan kemampuanmu untuk berjalan berdampingan dengan rasa takut tersebut demi sebuah visi yang lebih besar. Semesta sedang menguji nyalamu, melatih otot-otot keberanianmu agar tidak gemetar saat kamu harus mengambil keputusan besar yang melibatkan banyak nyawa nantinya. Risiko yang kamu ambil hari ini adalah latihan untuk tanggung jawab besar di masa depan. Jika kamu merasa ditarik keluar dari zona nyaman secara paksa, jangan melawan. Biarkan dirimu terdorong, karena hanya di luar batas kenyamanan itulah keajaiban-keajaiban yang selama ini kamu doakan sedang menunggumu untuk dijemput dengan tangan yang kuat. Rasa tidak nyaman yang kamu rasakan secara konstan setiap hari seringkali disebut sebagai kegelisahan suci. Ini adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus kamu lakukan, namun kamu belum sepenuhnya mencapainya. Perasaan ini bukan bermaksud membuatmu menderita atau tidak bersyukur, melainkan bertindak sebagai bahan fakar yang mencegahmu untuk berhenti di tengah jalan. Tanpa kegelisahan ini, manusia cenderung akan terjebak dalam rasa puas diri yang semu. Jiwa terpilih tidak pernah dibiarkan tidur nyenyak dalam kemandekan. Semesta akan terus memberikan cubitan-cubitan kecil melalui kegagalan sementara atau ketidakpuasan batin agar kamu terus mendaki. Kamu sedang dalam proses aktivasi, di mana potensi-potensi yang tertidur di dalam genetikmu mulai dibangunkan. Setiap rasa gelisah adalah sinyal bahwa ada lompatan kuantum yang sedang dipersiapkan untukmu. Kamu seperti anak panah yang ditarik semakin kencang ke belakang. Semakin besar tekanan dan ketidaknyamanan yang kamu rasakan, semakin jauh dan cepat pula kamu akan melesat menuju sasaran ketika saatnya tiba. Tanda terakhir yang paling kuat adalah perubahan dalam caramu memandang kegagalan. Kamu mulai melihat bahwa setiap pintu yang tertutup sebenarnya adalah sebuah perlindungan, dan setiap penolakan adalah pengalihan menuju jalan yang lebih baik. Kamu tidak lagi hancur saat rencana tidak berjalan sesuai keinginan, melainkan langsung bertanya, apa pelajaran yang ingin semesta berikan kepadaku melalui ini? Kesadaran ini adalah bukti bahwa mentalitasmu sudah mulai selaras dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Kamu sedang dipersiapkan untuk mengelola kekayaan yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga besar secara dampak. Jika kamu sudah mulai merasakan tanda-tanda ini, ketidaknyamanan pada hal remeh, haus akan ilmu, keberanian mengambil resiko dan kegelisahan suci, maka bersedialah. Kamu tidak sedang berjalan menuju kehancuran. Kamu sedang berjalan menuju pelantikan. Alam semesta sedang mengatur panggung, mengumpulkan sumber daya, dan menyelaraskan peristiwa untuk mendukung lompatan besarmu menjadi miliarder pertama yang akan membawa kehormatan bagi seluruh garis keturunanmu. Menjadi yang pertama dalam sejarah keluarga yang berani bermimpi menjadi miliarder adalah tugas yang sangat berat dan penuh dengan kesunyian. Kamu harus menyadari bahwa saat ini, kamu sedang mendaki sebuah gunung yang sangat terjal, sebuah puncak yang belum pernah didaki atau bahkan dibayangkan oleh ayahmu, kakekmu, atau seluruh leluhurmu sebelumnya. Mereka mungkin hidup dengan rasa takut akan kekurangan, terjebak dalam siklus bertahan hidup yang melelahkan dari generasi ke generasi. Ketika kamu memutuskan untuk memutus rantai ini, kamu sebenarnya mencantang arus sejarah yang sudah mengalir selama ratusan tahun. Kamu akan menghadapi badai keraguan, baik dari dalam dirimu maupun dari bisikan orang-orang di sekitarmu yang menganggap langkahmu terlalu muluk. Namun, disinilah letak kemuliaanmu sebagai jiwa terpilih. Kamu bukan sekedar mencari kekayaan, kamu sedang melakukan operasi spiritual untuk mencabut akar kemiskinan yang sudah menancap terlalu dalam di tanah silsilahmu. Kamu adalah kapten yang membawa kapal keluargamu keluar dari perairan dangkal yang penuh karang menuju samudera keberlimpahan yang tak terbatas. Ingatlah baik-baik, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, setiap kegagalan yang kamu hadapi dengan kepala tegak, dan setiap sen yang kamu tabung dengan penuh kedisiplinan bukanlah hanya untuk kepuasan dirimu semata. Kamu sedang membangun sebuah jembatan yang akan dilewati oleh ribuan nyawa yang akan lahir setelahmu. Bayangkan anak cucumu di masa depan. Mereka tidak akan perlu lagi merasakan perihnya kekurangan,
tidak perlu lagi menangis karena tagihan yang tak terbayar, dan tidak perlu lagi mengubur mimpi mereka hanya karena ketiadaan biaya. Kamu sedang menanggung rasa sakit hari ini agar mereka bisa menikmati kenyamanan esok hari. Pundakmu mungkin terasa pegal, dan hatimu mungkin terasa lelah karena harus menjadi orang pertama yang tahu jalan di tengah hutan kegelapan ekonomi. Namun, setiap tetes keringatmu adalah investasi bagi kemerdekaan mereka. Kamu sedang menulis ulang kitab takdir keluargamu. Dari bab yang penuh dengan air mata kemiskinan menjadi bab yang dipenuhi dengan tinta emas kejayaan dan kebanggaan. Dalam perjalanan memutus rantai ini, kamu akan sering bertemu dengan jurang kegagalan yang tampak begitu dalam dan menakutkan. Ada saat-saat di mana kamu merasa seolah-olah semesta tidak mendukungmu, atau seolah-olah kutukan kemiskinan itu terlalu kuat untuk dipatahkan. Namun pahamilah bahwa jurang itu ada untuk menguji seberapa besar cintamu pada generasi masa depanmu. Jika sukses itu mudah, maka semua leluhurmu sudah melakukannya sejak dulu. Kesulitan ini adalah filter untuk memisahkan antara mereka yang hanya bermimpi dengan mereka yang benar-benar terpilih untuk mengubah sejarah. Kamu sedang menjalani sebuah inisiasi. Setiap kali kamu jatuh dan memutuskan untuk bangkit lagi, rantai kemiskinan itu retak sedikit demi sedikit. Kamu tidak hanya mengubah rekening bankmu, kamu sedang mengubah struktur DNA mental keluargamu. Kamu sedang menanamkan benih keberanian yang akan tumbuh menjadi pohon raksasa tempat keturunanmu bernaung. Jangan pernah menyerah pada jurang itu, karena di dasarnya bukan ada kehancuran, melainkan kekuatan baru yang akan mendorongmu melompat lebih tinggi. Rantai kemiskinan bukan hanya soal ketiadaan uang, tetapi soal mentalitas tidak mungkin yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kamu adalah orang pertama yang memiliki keberanian untuk berkata, mungkin, di tengah keluarga yang terbiasa menyerah pada keadaan. Menjadi yang pertama, berarti kamu harus siap menjadi yang paling menderita, yang paling banyak bekerja dan yang paling sering disalahpahami. Namun ingatlah, bahwa posisi ini adalah sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Semesta melihat bahwa dalam jiwamu terdapat api yang cukup besar untuk membakar habis semua trauma kemiskinan masa lalu. Kamu sedang melakukan pembersihan besar-besaran terhadap memori kegagalan leluhurmu. Ketika kamu nanti mencapai kesuksesan, kamu akan menyadari bahwa perjuangan ini jauh lebih besar dari sekedar angka di saldo ATM. Ini adalah tentang martabat. Ini adalah tentang membuktikan bahwa dengan iman dan kerja keras, seorang jiwa terpilih bisa meruntuhkan tembok raksasa yang sudah berdiri tegak selama berabad-abad. Maka setiap kali kamu merasa lelah, bayangkanlah wajah anak-anakmu dan keturunanmu yang belum lahir. Mereka sedang menunggumu di masa depan, bersorak untukmu agar kamu tidak berhenti sekarang. Kamu adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi mereka saat ini, tetapi kamu akan menjadi legenda bagi mereka selamanya. Jangan biarkan badai keraguan memadamkan api visimu. Kamu sedang mendaki gunung ini bukan hanya untuk melihat pemandangan dari puncak, tetapi untuk membawa seluruh keluargamu ke sana. Memutus rantai kemiskinan adalah pengabdian tertinggi yang bisa kamu lakukan bagi darah yang mengalir di nadimu. Tetaplah teguh, jiwa terpilih. Kamu adalah jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan oleh kakek buyutmu di masa lalu. Kamu adalah janji yang akhirnya ditepati oleh waktu. Teruslah mendaki, teruslah berjuang, karena di puncak sana bukan hanya kekayaan yang menantimu, tetapi sebuah warisan yang tak akan pernah bisa dihapuskan oleh waktu. Seorang miliarder yang lahir dari garis keturunan yang sulit tidak akan pernah mencapai puncaknya hanya mengandalkan kekuatan otot semata. Bekerja keras adalah syarat dasar, namun bekerja dengan pandangan hidup yang jernih dan strategi yang matang adalah kunci yang membedakan antara mereka yang hanya bertahan hidup dengan mereka yang menguasai keadaan. Sebagai jiwa terpilih, strategi pertamamu adalah mulai mengelola energi, bukan hanya waktu. Waktu bersifat terbatas dan adil bagi semua orang. Namun energi adalah bahan bakar tak terbatas yang bersumber dari niat dan fokusmu. Jangan biarkan energimu habis terbuang untuk mengurusi drama yang tidak relevan atau mencoba menyenangkan semua orang. Simpan energimu untuk hal-hal yang benar-benar menggerakkan roda nasibmu. Belajarlah untuk berkata tidak pada distraksi, agar kamu bisa berkata ya pada peluang emas. Ketika kamu mampu mengelola vibrasi energimu tetap berada di level yang tinggi, maka peluang dan orang-orang yang tepat akan tertarik masuk ke dalam hidupmu secara otomatis, seolah-olah seluruh semesta sedang berkonspirasi untuk menyukseskan setiap langkahmu. Strategi berikutnya yang harus kamu tanamkan dalam batinmu adalah fokus mutlak pada solusi, bukan pada keluhan.
Keluhan adalah racun yang akan melumpuhkan kreativitas dan menutup pintu intuisi. Setiap kali kamu menghadapi hambatan, jiwa terpilih akan langsung bertanya, apa yang bisa kupelajari dari sini? Dan bagaimana cara mengubah situasi ini menjadi keuntungan? Gunakan setiap hinaan, setiap cibiran, dan setiap pandangan remeh dari orang lain bukan sebagai beban yang menjatuhkanmu, melainkan sebagai bahan bakar jet yang akan melesatkanmu lebih jauh. Biarkan pandangan salah mereka tentangmu menjadi energi tambahan untuk membuktikan bahwa kamu lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Jangan habiskan waktumu untuk berdebat dengan mereka. Biarkan hasil kerjamu kelak yang menjadi jawaban yang paling berisik. Dalam strategi sang juara, diam adalah kekuatan, dan hasil adalah kemenangan yang mutlak. Ubahlah rasa sakit hati menjadi produktivitas, dan ubahlah setiap keraguan orang lain menjadi motivasi untuk membangun keimparanan yang tidak akan bisa mereka sangkal keberadaannya. Kamu harus mulai belajar tentang uang dan investasi dengan rasa haus yang luar biasa. Karena pengetahuan adalah senjata utamamu dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, strategi yang paling krusial adalah memahami bahwa kekayaan sejati tidak dimulai dari jumlah saldo di rekening bank, melainkan dimulai dari pikiran yang kaya. Pikiran yang kaya adalah pikiran yang melihat kelimpahan di mana orang lain melihat kelangkaan. Ia adalah pikiran yang berani berinvestasi pada dirinya sendiri sebelum berinvestasi pada aset fisik. Pelajarilah bagaimana uang bekerja, pahami hukum tarik-menarik dalam finansial, dan mengertilah bahwa uang hanyalah alat untuk memperluas dampak kebaikanmu di dunia. Tanpa pengetahuan finansial yang memadai, kekayaan yang datang akan segera hilang tertiup angin ego. Namun dengan strategi intelektual yang kuat, sekecil apapun modal yang kamu miliki sekarang, ia akan tumbuh menjadi hutan kemakmuran yang sangat rimbun. Jadilah murid kehidupan yang tak pernah puas, karena semakin banyak yang kamu ketahui, semakin sedikit celah bagi kemiskinan untuk kembali masuk ke dalam hidupmu. Di atas semua strategi teknis, ada satu strategi yang paling mendasar. Belajarlah mengenal dirimu sendiri sedalam mungkin. Ketahuilah apa ketakutan terbesarmu, apa kekuatan tersembunyimu, dan apa nilai-nilai inti yang tidak akan pernah kamu kompromikan. Mengenal diri sendiri berarti kamu memiliki kendali penuh atas emosimu. Kamu tidak akan mudah goyah oleh pujian dan tidak akan hancur oleh kritik. Seorang jiwa terpilih yang mengenal dirinya adalah sosok yang tak terkalahkan karena ia tahu bahwa kekuatan sejatinya berasal dari dalam, bukan dari atribut luar. Strategi ini mengharuskanmu untuk mengambil waktu hening setiap hari, bermeditasi, dan menyelaraskan diri dengan pandangan hidup yang lebih luas. Ketika kamu sudah selaras dengan dirimu sendiri, intuisi bisnismu akan menjadi sangat tajam. Kamu akan tahu kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Kamu akan menjadi nahkoda yang sangat tenang di tengah badai ekonomi yang paling hebat sekalipun. Karena kamu tahu bahwa kapten yang mengenal kapalnya dengan baik tidak akan pernah takut pada gelombang laut yang setinggi apapun. Terakhir, jadikan setiap langkahmu sebagai bagian dari rencana besar yang sudah terukur. Jangan bergerak hanya karena dorongan emosi sesaat. Jiwa terpilih memiliki ketenangan seorang ahli catun. Ia melihat 10 langkah ke depan ketika orang lain hanya melihat 1 langkah. Strategimu harus mencakup keberlanjutan bagi keluargamu. Ini bukan tentang menjadi kaya dalam semalam, tetapi tentang membangun sistem yang akan terus menghasilkan keberlimpahan bahkan saat kamu sudah tidak ada lagi. Pikiran yang kaya akan selalu bertanya, bagaimana warisan ini bisa bertahan 100 tahun lagi? Gunakan kebijaksanaanmu untuk membangun jaringan, mencari mentor, dan menjadi mentor bagi orang lain. Dengan strategi yang komprehensif ini, pengelolaan energi, fokus solusi, pengetahuan finansial, dan pengenalan diri, kamu bukan lagi seorang yang sedang mencoba sukses, melainkan seorang miliarder yang sedang menunggu waktu untuk mewujudkan takdir fisiknya. Panggung dunia sedang disiapkan. Dan dengan strategi ini, kamu akan tampil sebagai pemenang yang membawa kehormatan bagi seluruh garis keturunanmu. Hari ini, di detik ini juga, berhentilah sejenak dari segala keriuhan pikiranmu. Tariklah napas dalam-dalam, rasakan udara kehidupan memenuhi paru-parumu, dan biarkan ketenangan menyelimuti hatimu yang lelah. Lihatlah ke dalam cermin jiwamu dan katakan dengan keyakinan yang menggetarkan, "Aku siap." Jangan pernah biarkan air mata yang jatuh karena lelah, penghinaan, atau kegagalan hari ini terbuang sia-sia menjadi genangan kesedihan.
Sebaliknya, jadikan setiap tetes air mata itu sebagai pupuk paling subur bagi benih-benih kesuksesan yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Kamu harus menyadari sebuah kebenaran agung bahwa keberadaanmu bukanlah sebuah kebetulan. Kamu adalah jawaban hidup dari jutaan doa yang dipanjatkan oleh leluhurmu di masa lalu. Mereka yang mungkin pernah bermimpi melihat garis keturunannya bangkit, namun tidak memiliki kesempatan yang sama sepertimu. Setiap perjuanganmu adalah bentuk penghormatan bagi mereka. Kamu sedang memikul harapan masa lalu sekaligus membangun fondasi bagi masa depan. Maka tegakkanlah kepalamu, karena beban yang kamu pikul bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membuktikan bahwa kamu layak menjadi pahlawan bagi keluargamu. Tetaplah melangkah dengan penuh martabat, wahai jiwa terpilih. Jangan biarkan keraguan kecil menghalangi pandanganmu dari puncak yang sudah semakin dekat. Ingatlah bahwa kegelapan yang paling pekat selalu terjadi tepat sebelum fajar menyingsing. Waktumu untuk bersinar, untuk diakui, dan untuk membawa keberlimpahan tidak lagi diukur dalam hitungan tahun yang jauh, melainkan dalam keteguhan hatimu untuk terus berjalan hari ini. Semesta sedang menghitung setiap langkahmu, dan ia tidak akan pernah berutang pada kerja keras dan keikhlasan. Kamu telah ditempa oleh api, dikelinsingi oleh air mata, dan dikuatkan oleh kesepian. Semua itu adalah bekal yang cukup untuk membuatmu tetap berdiri tegak di puncak keberhasilan nanti. Jadilah cahaya bagi keluargamu, jadilah pohon yang teduh bagi mereka yang membutuhkan, dan jadilah bukti nyata bahwa mujizat itu ada bagi mereka yang berani berjuang. Saya ARS dari Pandangan Hidup merasa terhormat bisa menemani perjalanan spiritualmu hari ini. Teruslah mendaki, karena dunia sedang menunggu kisah suksesmu. Sampai jumpa di puncak keberhasilan, tempat di mana namamu akan tertulis abadi sebagai pemenang.